Hello everyone, whoever you are, wherever you are, and whenever you listen to my podcast. Please believe that you're not alone in this world. Thanks. Hi, welcome to Thought Podcast. And for this episode, I would love to talk about dreams. And of course, it was in Indonesian as per request, and perhaps as a disclaimer. Jadi beberapa minggu lalu, tepatnya mungkin 2 minggu lalu ya, aku udah share untuk rencananya untuk diposting 2 minggu lalu, hanya ternyata recordingnya bermasalah, suaranya akhirnya sempat record lagi dan masih bermasalah juga. Jadi ini udah kesekian kalinya ya, mungkin ketiga atau 4 kali, aku lupa, 4 kalinya. Dan kemarin juga udah dipersingkat sebenarnya, tapi masih kepanjangan menurut aku, jadi aku persingkat lagi. Jadi mohon maaf jika akhirnya terundur selama 2 minggu, karena aku juga sambil mengerjakan hal lain ya pastinya. Buat teman-teman semua mungkin lagi bisa lagi galau, lagi mikirin pekerjaan, lagi mikirin jodoh, lagi mikirin masa depan, lagi mikirin mau kuliah lagi, atau masih menyelesaikan kuliah, atau masih sibuk dengan aktivitas organisasi. Pasti teman-teman banyak banget menghadapi masalah ya, dan mungkin masalah itu juga masuk ke dalam pikiran kalian, terus akhirnya mungkin terbawa ke dalam mimpi kalian. Tapi kali ini kita nggak akan membahas secara spesifik masalah seperti apa yang mungkin akan mempengaruhi mimpi atau mimpi yang bermasalah. Misalnya kita akan lebih bahas ke apa itu mimpi, kemudian sejarahnya, kemudian juga gimana sih proses mimpi ini terjadi. Nah, tapi untuk kali ini sendiri aku mau mengingatkan kembali bahwa aku di sini berbicara bukan sebagai seorang ahli, tentunya ya. Aku di sini berbicara sebagai teman yang lebih kepo dari kalian semua mungkin tentang hal ini. Terus aku sekalian kepoin apa aja sih, gimana. Dan ini juga berdasarkan ya beberapa riset lah, dan gitu, dari baca-baca beberapa artikel, riset juga, dan pastinya udah aku rangkum ke materi yang mungkin lebih bisa dan lebih mudah dicerna ya oleh kita ya, walaupun ini aku juga self translate, jadi belum tentu 100% maksudnya sama dengan apa yang sudah disampaikan, seperti itu. Nah, langsung aja tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke apa itu mimpi, apa yang dimaksud mimpi ya, dan psikologi dibalik itu semua kayak apa sih. Jadi kalau berdasarkan yang aku baca nih, jadi mimpi itu adalah kayak perealisasian dari sensasi, emosi, gagasan, dan pemikiran atau penglihatan kita gitu ya, kayak gambar-gambar, bentuk-bentuk kayak gitu misalnya, yang muncul secara sukarela. Jadi tidak harus kita sadari gitu loh, tidak harus kita niatin juga, kayak gitu muncul di dalam pikiran kita pada tahapan tertentu ketika kita tertidur. Jadi nanti akan dijelaskan juga nih tahapan-tahapan tidur gitu seperti apa. Tapi sebelum masuk ke situ kita bahas dulu nih. Jadi kalau untuk mimpi sendiri,
masih belum dipahami ya, apa sih tujuan mimpi dan konten dari mimpi itu maksudnya apa atau artinya apa, itu masih banyak ya, dan penafsirannya pun menurutku masih banyak sih. Kayak di Indonesia sendiri banyak yang menafsirkan mimpi dari segi kebudayaan mungkin, atau kayak primbon-primbon gitu kan, atau apalah. Terus juga ada penafsiran mimpi mungkin berdasarkan religiusitas, apa ya, kayak dari religi kita, dari agama kita gitu, kayak jadi beda-beda sih menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa percaya salah satunya aja ya, karena balik lagi kayak mungkin itu memang ada artinya, mungkin itu hanya mimpi gitu. Dan ada juga berdasarkan psikologi. Nah, kalau psikologi sendiri kan sebenarnya ada beberapa pendekatan ya, gimana caranya kita tahu artinya mimpi atau prosesi mimpi itu kayak gitu. Jadi pengertian atau interpretasi mimpinya mungkin akan berbeda-beda dari segi mana gitu, atau sudut mana kita melihat kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, sebenarnya mimpi ini udah cukup banyak ya, masih sedikit sih hitungannya ya, belum nyampe Indonesia soalnya, tapi udah mungkin di Amerika atau di luar negeri ya, pokoknya kayak itu udah dipelajari, dan studi yang mempelajari khusus tentang mimpi ini sendiri secara saintifik ya udah ada, dan itu dinamakan oneirologi gitu. Jadi teman-teman bisa cari sendiri tentang oneirologi ini apa. Kemudian kapan sih mimpi ini terjadi? Nah, tadi kan udah aku bilang nih, pada tahapan tertentu ketika kita tidur. Jadi ada tahapan ketika tidur yang dinamakan rapid eye movement stage kayak gitu. Jadi pada REM stage ini kita bisa bermimpi kayak gitu, dan biasanya mimpi ini muncul ketika aktivitas otak kita ini sangat tinggi, seperti atau menyerupai ketika kita sedang terbangun kayak gitu, makanya kita bisa mimpi. Dan adanya movement atau continuous movement yang kelanjutan pergerakan mata nih, rapid eye movement ini kan, continuous movement dari mata kita ini, itu bisa yang memicu gitu adanya tidur REM ini, tidur rapid eye movement kita ini. Dan itu juga menandakan kayak kita udah ada di tahapan tidur REM nih, tapi mimpi juga sebenarnya bisa muncul pada tahapan lainnya, cuma nggak sejelas gitu ya, dan seril pada tidur REM ini. Makanya kita mungkin hanya ingat 1-2 mimpi ya, nggak semua mimpi itu bisa kita ingat dari kayak kita bener-bener baru tidur tuh kita bener-bener ingat kayak gitu. Nah, berapa lama sih sebenarnya mimpi ini? Cukup sebentar ya, hitungannya kayak kita mungkin rata-rata tidur 6-8 jam ya misalnya. Nah, mimpi ini berlangsung tuh sebenarnya hanya 20-30 menit. Tapi teman-teman nyadar nggak sih, kita kadang merasa kita bermimpi tuh dari baru tidur sampai bangun tidur lagi kayak rasanya lama banget. Nah, sebenarnya sebelum kita mimpi pada di tahap REM ini, mungkin kita mimpi yang lain gitu di tahapan lainnya, dan kita nggak sadar kalau kita udah mimpi lebih dari satu gitu, kayak dalam sekali tidur, dalam semalam gitu ya, kayak kita bisa bermimpi lebih dari satu gitu. Jadi bisa ada 4-5 mimpi kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa mulai berhitung mimpinya apa kalau misalnya bisa sadar ya. Nah, untuk
masalah tadi kesadaran nih. Jadi sebenarnya kita juga bisa yang namanya sadar ketika kita bermimpi. Loh, gimana caranya? Sebenarnya ada, sudah dipelajari juga dan sudah banyak juga ditafsirkan ya, atau direpresentasikan di film mungkin, atau di komik, atau di mana kayak gitu. Jadi ada yang namanya lucid dreaming. Jadi kita kayak self aware, kayak kita menyadari bahwa kita tuh lagi dalam mimpi kayak gitu. Dan kayak mungkin sebagian orang nih sadar, oh aku mau gini tapi dalam mimpi. Dan bahkan jarang sebenarnya orang yang bisa lucid dreaming ini berkali-kali ya. Tapi buat aku sendiri sebagai pengalaman pribadi itu, aku udah pernah beberapa kali dulu kayak gitu, kayak lucid dreaming gitu, kayak oh ini gue mimpi harusnya bangun nih, kayak gak mau lah gitu kan, ngapain sih, kayak pengen tidur nyenyak kalau mimpi gitu. Kayak aku menyadari itu sebenarnya, tapi kayak susah banget bangunnya, karena mungkin kita juga ada di di tahapan mimpi yang bener-bener kita udah tidur pulas lah istilahnya, karena kita ada di REM sleep stage ini kan, kayak gitu. Nah sebenarnya mimpi juga itu banyak banget penafsirannya di sejarah ya. Kayak awalnya tuh mungkin mimpi itu lebih kayak kayak istilahnya tuh kayak mukjizat, bukan mukjizat, kayak pesan lah dari yang di atas gitu kan, dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu kayak pesan yang disampaikan kayak gitu. Terus atau mungkin juga kayak misalnya pesan dari orang yang sudah tiada kayak gitu. Dan bisa juga kayak prediksi masa depan seperti itu. Nah itu banyak banget sih di masa lalu ya kayak gitu. Tapi sampai sekarang juga sebenarnya banyak yang menginterpretasikan demikian sih. Nah untuk tepatnya nih pada tahun 5000 tahun lalu di Mesopotamia itu yang paling pertama mimpi udah direkod gitu, udah ada datanya gitu ya, kayak oh ini ada mimpi. Dan itu didokumentasikan tuh di tablet batu. Jadi pada masa Romawi dan Yunani kuno itu orang-orang percaya bahwa mimpi itu tadi pesan yang disampaikan atau mukjizat kayak gitu ya istilahnya, dari yang Maha Esa, dari malaikat, atau dari apapun kayak gitu ya, kayak atau juga tadi dari orang mati, dan prediksi juga. Dan bahkan pada zaman dulu itu ada kebudayaan itu yang mempraktekkan tuh dream incubation. Nah tujuannya tuh untuk mengcultivate dreams of prophecy. Jadi kayak mereka tuh menarget, kayak mengkultivate si mimpi ini tuh biar kayak mungkin mimpinya biar berkualitas gitu ya. Dan istilahnya mimpinya tuh jadi kayak sesuatu yang benar gitu mungkin ya. Kayak prophecy tuh kayak kayak istilahnya pesan yang disampaikan gitu kan, kayak pesan bijak gitu lah intinya. Mohon dikoreksi, mohon dikomen juga ya. Tapi ini belum tentu benar gitu pemahaman aku, tapi aku tahu maksudnya, cuma aku nggak bisa bahasa Indonesia. Mohon maaf gitu. Nah dan pada awal tahun 1900-an nih muncullah Bapak Sigmund Freud yang menulis teori tentang mimpi dan interpretasinya. Dan akhirnya mulai terlahirlah pengertian mimpi dan prosesnya dan lain sebagainya itu dalam dunia psikologi. Oke.
Next kita masuk ke ada pendekatan apa aja di dalam psikologi terkait mimpi ini. Jadi kalau di dalam psikologi sendiri sebenarnya itu ada beberapa pendekatan, tepatnya 5 ya. Yang pertama ada pendekatan psikodinamik, pendekatan humanistik, pendekatan behavioral, pendekatan neuroscience, dan pendekatan kognitif. Nah, pendekatan psikodinamik ini itu tadi yang ditemukan oleh Bapak Freud, dan beliau adalah salah satu orang pertama yang mempelajari tentang mimpi ini. Dan teori beliau itu mencetuskan bahwa mimpi itu datang dari harapan pada ketidaksadaran kita yang ingin dipenuhi kayak gitu. Jadi harapan-harapan yang ingin dipenuhi di ketidaksadaran kita ini muncul aja di mimpi kayak gitu. Misalnya aku tuh pengen banget jalan-jalan ke kebun binatang tapi nggak pernah kesampaian nih. Akhirnya dalam mimpi aku jalan-jalan ke kebun binatang kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Terus kalau untuk psikodinamik sendiri menganggap bahwa mimpi ini bersifat laten dan manifest. Apa sih laten dan manifest? Jadi laten ini artinya punya hidden meaning gitu ya, kayak tersembunyi artinya, dan manifest ini obvious kayak gitu. Jadi dalam mimpi itu kayak sebenarnya itu tersembunyi tapi itu juga nyata gitu loh. Kayak tadi aku pengen ke kebun binatang tapi nggak kesampean kayak gitu. Jadi kayak itu beneran nyata gitu, beneran ada kebun binatang, cuma emang belum pernah gitu kan. Jadi dan nggak pernah aku ungkapin juga atau nggak pernah aku nyatain juga, jadi mungkin kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu maksud secara detailnya apa kayak gitu atau mau lebih menjelaskan lagi, monggo, aku tunggu. Oke. Aku orang yang pandai menunggu kok ya. Ya, kita balik lagi ke pendekatan kedua. Ini ada pendekatan humanistik. Nah, di pendekatan humanistik ini hampir mirip sama pendekatan psikodinamik sebelumnya. Ini dua-duanya fokus ke proses pemikiran kita ya, proses yang terjadi secara internal pada pemikiran kita, dalam pikiran nih, dalam otak kita, dalam pikiran kita kayak gitu. Jadi kalau untuk humanistik sendiri bedanya ini kayak dia lebih berfokus ke diri kita dan gimana sih kita menghadapi sesuatu yang terjadi di lingkungan kita secara eksternal ya, lingkungan eksternal kita dan stimuli yang ada kayak gitu. Misalnya aku berantem sama temanku, terus kayak aku nggak mau ngobrol sama dia sampai ke bawah mimpi kayak gitu ya. Kita berantem di mimpi misalnya kayak gitu, terus bentar udah baik kan, kayak di mimpi berubah lagi, kayak mimpi kita jalan-jalan misalnya, mungkin kayak gitu ya, bisa kayak begitu. Makanya ya lebih ke situ sih, bukan karena adanya harapan-harapan yang tidak terpenuhi di ketidaksadaran ya. Kalau untuk humanistik tuh jadi lebih kayak apa yang terjadi dengan diri kita, kondisi kita yang sebenarnya gitulah. Nah, terus ada behavioral approach atau pendekatan behavioral. Jadi behavioral ini dicetuskan oleh Skinner. Jadi menurut Skinner ini bermimpi itu bukan proses biologi ataupun harapan yang tersembunyi kayak gitu atau ingatan kayak gitu, tapi menurut Skinner kita tuh melihat sesuatu ketika kita tidak melihat sesuatu. Nah lo bingung nggak? Jadi kayak kita saat kita tidur kita kan
menutup mata nih, merem. Sebenarnya kalau merem kita nggak bisa lihat apa-apa kan. Nah, cuma karena saat membuka mata nih kita bisa lihat, misalnya aku bisa lihat laptopku, bisa lihat handphoneku, kayak gitu kan. Tapi karena kita nutup mata, kita nggak bisa lihat apapun, akhirnya diperlihatkanlah kita terhadap sesuatu ini gitu, yang disebut mimpi tadi. Jadi rapid eye movement tadi yang terjadi nih ketika kita mimpi ini juga adalah hasil dari kita melihat tadi ya, melihat sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang dalam mimpi tadi. Nah, dan itu tidak berhubungan dengan mental proses yang terjadi. Jadi itu nggak ada pengaruhnya sama proses berpikir kita atau apapun menurut Bapak Skinner ya. Jadi kalau behavioral ini jadi lebih kayak fokusnya itu melihat apa sih yang terjadi ketika kita terbangun maupun tidur kayak gitu. Jadi segala kebiasaan, segala perilaku kita itu diamati ketika itu. Jadi bukan hanya kita terbangun tapi tidur juga, dan itu akan mempengaruhi diri kita, termasuk mimpi kita, seperti itu. Kemudian ada pendekatan kognitif. Nah, di pendekatan kognitif ini lebih fokus ke bagaimana kita berpikir, memahami, dan mengetahui tentang apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kognitif ini lebih mengedepankan ya terkait apa sih yang terjadi dalam proses mental kita yang mempengaruhi gimana kita berperilaku di lingkungan kita. Nah, hampir mirip kan, tapi sebenarnya beda. Ini beda banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik, pelajarilah psikologi. Oke, balik lagi. Jadi ini agak berat. Cuma semoga aku bisa ya memberikan penjelasannya dengan baik. Nah, jadi kayak misalnya teman-teman berpikir nih kayak apa ya? Kayak tadi salah satu, kita melanjutkan contoh yang tadi ya, kayak aku misalnya bertengkar dengan temanku, aku belum baikan nih, kayak aku berpikir kan apa ya yang bikin dia marah atau apa ya yang bisa bikin kita baikan kayak gitu. Nah, aku akan berpikir seperti itu, kemudian kayak aku terbawa mimpi gitu ya, oh di mimpi aku menemukan caranya gini, akhirnya aku lakukan dan mempengaruhi perilaku aku ketika aku bertemu teman aku tadi. Misalnya di mimpi aku harus ngasih ciki nih ke teman aku biar kita baikan, akhirnya aku ngasih ciki ya, seperti itulah, kayak gitu, akhirnya terus baikan deh beneran kayak gitu misalnya ya. Jadi orang-orang yang percaya pendekatan kognitif ini percaya nih bahwa pemikiran atau pikiran kita ini adalah pusat dari semua mimpi. Jadi intinya pikiran kita nih pusat jantungnya lah istilahnya kayak gitu. Dan kognitif ini sebenarnya percaya juga bahwa mimpi ini bukan harapan dari ketidaksadaran kita, tapi adalah respon dari otak kita ketika kita istirahat. Jadi makanya di dalam mimpinya itu aku kayak mikirin strategi buat baikan sama teman aku gitu tadi kan. Nah, seperti itu. Teman-teman mungkin udah mulai bisa mencernanya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, ada neuroscience approach. Nah, pendekatan neuroscience atau neuroscience approach ini lebih saintifik ya. Dari ini tentang proses biologi dari manusia, dan fokusnya ini gimana sih neurons, apa
apa itu neuron kan, bingung kan belajar biologi makanya. Jadi gimana neuron ini menyulut, istilah menyulut tubuh kita, di dalam tubuh kita ini dan otak kita ini, kayak gitu. Bingung kan? Kayak intinya neuron ini punya peran penting sebenarnya dalam tubuh kita, kayak gitu. Dan teori ini tuh memfokuskan ke gagasan di mana adanya activation synthesis. Jadi kayak adanya aktivasi dari neuron tadi. Jadi kayak ya itu neuron yang kayak men-trigger kayak gitu kan. Jadi ketika kita ada di kondisi tidur REM ini, neuroscience itu percaya bahwa kondisi tidur ini tuh memicu kenangan atau memori yang tadinya tersimpan di suatu tempat di otak kita ini muncul secara karena panggilan itu tadi, tapi secara random gitu loh. Jadi karena secara random gitu si impuls yang ada di neuron ini, ya mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas karena aku juga agak nggak terlalu suka sama biologi. Oke. Jadi kayak secara random nih, jadi ada impuls elektrik di otak kita atau di tubuh kita kayak gitu yang menyulut ketika kita tertidur di kondisi REM tadi, akhirnya menyulut otak kita untuk mengingat memori tertentu kayak gitu. Nah, aku kasih contoh aja nih langsung biar teman-teman paham ya. Kalian inget nggak episode SpongeBob yang nyari resep Krabby Patty? Dan itu dia kayak ngebakar otaknya gitu kan, kayak di mana Krabby Patty gitu kan, dia mencari-cari di semua laci di mana-mana gitu mencari resep Krabby Patty dan dia susah banget nemuin. Nah itu bayangin kayak gitu, otak kalian tuh kayak tiba-tiba ketemu gitu kan, kayak gitu di antara segala macam tumpukan memori seperti itu. Udah bisa dipahami sampai sini? Oke. Jadi kita lanjut lagi. Jadi untuk teori ini dikembangkan oleh psikiatris J. Allen Hobson. Jadi beliau itu mencetuskan bahwa otak manusia ini butuh untuk make sense of the world gitu, kayak itu harus make sense gitu. Dan entah itu saat kita bangun ataupun saat kita tertidur kayak gitu. Dan akhirnya saat tidur ini kita menggunakan random memory, jadi memori yang acak kayak gitu, untuk membuat storyline yang logik gitu. Jadi kayak harus nyambung, intinya harus nyambung. Misalnya kayak walaupun aku belum pernah ke kebun binatang misalnya kayak gitu kan, ya tetap harus ada gitu kebun binatangnya. Terus kayak walaupun aku belum pernah ketemu hewannya, tapi kayak tiba-tiba ada gitu kan. Gimana caranya bikin nyambung, ntar ya kayak gitulah. Aku nggak mau ngarang mimpi juga ya ini. Nah terus berdasarkan Pak Hobson ini, beliau juga percaya bahwa mimpi ini bukan harapan dari ketidaksadaran kita, tapi bagian dari biologi. Dan neuron yang memicu atau menyulut pada otak kita ketika kita tertidur seperti itu. Nah kita akan lanjut masuk ke 5 tahap tidur gitu ya. 4 sih sebenarnya, 5-nya itu tidur REM tadi. Jadi yang pertama ini aku akan langsung sebutin singkat aja sih sebenarnya, karena aku juga nggak bisa jelasin panjang lebar banget, ini udah panjang. Oke, yang pertama itu ketika otak kita ini gelombangnya sangat tinggi ya, sangat cepat, dan amplitudonya itu low kayak gitu. Jadi kayak kita masih sadar, cuma udah ngantuk kayak gitu, udah ngantuk agak berat lah kayak gitu, kayak udah
meremlek gitu kan, kayak orang mau ketiduran kalau kamu lagi belajar kayak gitu misalnya. Nah terus yang kedua itu ya, tahapan keduanya ada ketika gelombang otak kita tuh udah menurun gitu kan, udah mulai memelan gitu kan, dan mimpi pun udah mulai ada gitu. Kayak mungkin pernah nggak sih kayak kita kecapean terus tiba-tiba kita baru merem bentar, kayak kita udah kayak ngeliat mimpi, atau mimpinya biasanya kayak mimpi jatuh dari jurang gitu, terus kita bangun lagi ngos-ngosan gitu kan. Aku pernah mimpi kayak gitu dalam cuma beberapa menit kayak gitu, tapi mungkin itu bisa masuk ke kategori atau tahapan yang kedua tadi ya, karena hitungannya udah mulai tapi cepet gitu prosesnya. Atau bisa masuk juga ke yang ketiga. Nah yang ketiga ini, jadi gelombang otak kita ini makin pelan dan mimpi kita makin deep gitu, makin dalam. Nah itu bisa kayak proses 2 dan 3 ini kayak bersamaan tadi, kayak di contoh yang tadi ya. Terus juga di yang keempat, kita tuh udah masuk ke mimpi yang sangat dalam, dan kita udah ada di proses pada tahapan tidur nih. Jadi kayak mungkin kita udah mimpinya jauh banget, udah tapi kita juga belum tentu inget gitu ya. Dan yang kelima tadi, rapid eye movement stage. Nah dan tidur ini tuh yang paling restful, paling teristirahat lah, tidur yang paling mengistirahatkan badan kita, pikiran kita mungkin ya. Dan mimpi kita pada tahap ini pun paling jelas, jadi kita bisa mengingat mimpi kita pada tahap ini biasanya seperti itu. Nah mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, terus gimana sih atau apa sih yang kita alamin dalam mimpi biasanya, atau apa pengaruhnya kita tahu tentang mimpi kayak gitu. Nah jadi kalau mimpi ini sendiri sebenarnya ada side effect-nya juga ya, kalau kita kita nggak waspada, bukan waspada sih, kayak kita nggak acuh, atau kebalik ya, kita acuh tuh ini ya. Oke, kita nggak acuh, misalnya kita ya udahlah mimpi doang ini, tapi kita mau memimpikan hal yang sama berkali-kali. Mungkin kita punya masalah yang belum terselesaikan, entah itu masalah psikologis, entah itu masalah dengan sosial kita, lingkungan kita. Aku nggak bisa jelasin apa masalahnya, tapi yang pasti itu akan mempengaruhi mimpi secara tidak langsung, dan jam tidur kita ya, kualitas tidur kita juga kayak gitu. Makanya ada yang namanya REM behavior disorder, atau kebiasaan tidur yang terjadi ketika kita tertidur pada tahap REM ini. Misal kayak kita tidur sambil berjalan gitu kan, atau kita tidurnya nendang orang kayak gitu, atau kita tidurnya yang mencelakai diri kita sendiri kayak gitu, kayak kita sampai bisa jatuh dari tempat tidur kayak gitu. Nah ini bahaya, dan mungkin kita punya masalah tidur, gangguan tidur ini tadi. Tapi ada juga yang memang itu langsung mempengaruhi mental gitu ya, seperti kayak nightmare. Mungkin kita jadi lack of sleep gitu ya, kayak kekurangan tidur malah karena nightmare berkali-kali secara terus menerus kayak gitu kan. Atau juga kayak apalagi ya selain nightmare tuh, kayak banyak sih sebenarnya. Aku sampai bingung ya, kayak kita mimpi tuh bisa macam-macam soalnya. Kayak mungkin kita mimpi hal yang sama yang kita yang mungkin nggak serem ya, hitungannya bukan kayak mimpi ketemu hantu atau apa kayak gitu, tapi itu juga kayak membuat kita tuh kelelahan kayak gitu. Misalnya kayak kita lari di lorong atau naik tangga tapi nggak selesai. Nah itu juga ada interpretasinya, dan itu juga mungkin tadi ada pengaruhnya karena trauma kita, masa kecil kita kayak gitu. Jadi teman-teman kalau punya masalah tidur, masalah ini hitungannya kayak sleep disorder sih hitungannya, yang berkaitan dengan mimpi ini.
Nah, teman-teman juga mungkin aja butuh yang namanya konsultasi kayak gitu. Konsultasi psikolog itu bukan hanya karena kita merasa kita depresi, kita stres, tapi bisa karena banyak hal sebenarnya. Jadi teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang istilahnya kita udah dari tahun 2020, kita bukan lagi menilai seseorang hanya karena mereka pergi ke psikolog, oh mereka gila kayak gitu kan, mereka gangguan mental gitu kan, gangguan jiwa kayak gitu. Ya mungkin mereka ada gangguan jiwa, tapi belum tentu mereka berbahaya kayak gitu. Mungkin mereka butuh teman, mungkin mereka butuh cerita kayak gitu. Jadi teman-teman pastikan bisa mendengar temannya yang memang butuh cerita juga, atau bisa bantu menyarankan temennya nih, kalau misalnya temen dari kalian ini butuh tuh untuk bertemu dengan, meyakinkan mereka tuh untuk bertemu dengan psikolog, mendapatkan bantuan dari orang yang ahli kayak gitu. Karena aku pribadi itu merasakan bahwa oh ternyata aku butuh loh, kayak aku penting loh buat cerita ke orang yang ahli kayak gitu. Mungkin kalau kita masalahnya hanya karena sama teman gitu ya, kita bisa curhatnya ke teman kayak gitu. Tapi kalau udah sampai ada di titik kita nightmare yang berkelanjutan, bahkan aku pernah dulu sampai insomnia juga ya, dan pernah parasomnia juga. Jadi kayak aku udah mengalami dua-duanya, dua side effect-nya kayak gitu. Bahkan mungkin orang-orang yang kenal aku dari dulu juga tahu aku orang yang kayaknya susah banget menghindari untuk tidak tidur gitu. Kayak di kelas pun aku tidur, bukannya aku begadang semalamnya, itu aku tidur juga. Kayak tidurku selalu kurang, ternyata memang ada masalah secara psikologis sebelumnya kayak gitu. Makanya buat aku sih itu penting banget. Dan gimana caranya kita ngatur tidur juga nggak berpengaruh sebenarnya kalau masalah kita belum selesai. Jadi aku sarankan teman-teman yang masih punya masalah dan bahkan tidurnya terganggu, aktivitasnya terganggu, segeralah bertemu orang yang ahli, dan jangan takut untuk mencari bantuan sih sebenarnya gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau request, ada cerita juga, atau pengen curhat atau apapun itu, saran segala macam, kalian bisa DM di sinerthought @sinerth.thought kayak gitu. Teman-teman juga jangan lupa follow Instagram dan Spotify, Apple Podcast dan lainnya yang udah Sinerthought punya. Dan pastinya aku juga akan terus mengembangkan podcast ini agar lebih baik lagi, terus juga deliver good content lah pastinya buat kalian semua. Dan untuk itu buat teman-teman siapapun yang mau support untuk konten ini, untuk podcast ini, jangan sungkan, kalian bisa support di anchor.com/sinerthought. Di situ ada tombol untuk support, ada tombol untuk message, kalian bisa kirimkan pertanyaan, pesan-pesan juga di message itu, dan kalian bisa kirimkannya melalui pesan suara kayak gitu ya. Teman-teman juga bisa support kita dengan bantuan di Saweria kita, dan linknya sudah kita attach di description, jadi teman-teman bisa langsung klik Sawerianya. Dan sekali lagi pastinya aku ingatkan, kalau menurut teman-teman konten ini bagus, konten ini baik untuk orang lain, silahkan di-share. Jadi aku lebih semangat lagi untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan kepoin terus tentang psikologi. Dan pastinya kalau kalian butuh cerita, I welcome you, and I hope you found the right person to be told.
Oke. Mungkin segitu dulu aja untuk podcast kali ini, dan sebenarnya mungkin aku akan share satu episode lagi karena untuk menutupi ya episode ini yang sempat gagal beberapa kali. Jadi ditunggu aja, nanti aku masih cari topiknya, tapi semoga ini menghibur. Sekian, selamat menikmati hari kalian. Bye. For listening to Sinatra Podcast, and I hope you enjoyed this episode. Also, I would like for you to follow Sinatra Podcast on Spotify, Anchor FM, and anywhere you can find me. And I hope you could participate for my next episode. See you.